Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Haryani, kelas 11 IPS 4, nomor absen 25. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak dan Ibu guru yang ada di sini, serta Bu Aida Zakia selaku guru pembimbing, dan teman-teman saya yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur dan rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmat dan hidayahnya kita semua bisa berkumpul dan bergabung di tempat ini. Kedua kalinya tak lupa kita curahkan sholawat serta salam kepada Nabi besar kita Muhammad SAW. Berkat kerja kerasnya beliau yang mengubah zaman jahiliyah kepada zaman Islamiyah ini. Semoga kita yang berada di ruangan ini kelak akan mendapatkan syafaat di yaumul akhir nanti. Amin. Bapak dan Ibu guru dan teman-teman saya yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah ceramah tentang kisah Nabi Muhammad SAW, perjalanan lahir hingga wafat utusan Allah. Hadirin yang berbahagia, kelahiran Nabi Muhammad SAW bertepatan dengan peristiwa pasukan gajah yang telah berusaha merobohkan Ka'bah. Pada saat itu Allah mengirimkan burung-burung ababil untuk menjatuhkan batu-batu pembawa wabah penyakit kepada pasukan gajah yang sedang berupaya menghancurkan tempat suci dan bersejarah umat Islam, Ka'bah. Di tahun gajah inilah Nabi Muhammad lahir di Mekah dan besar sebagai anak yatim, karena ayah Nabi Muhammad, Abdullah, telah wafat sebelum Nabi Muhammad lahir. Nabi Muhammad dididik dan dibesarkan oleh seorang ibu yang mulia, yaitu Aminah. Setelah beberapa waktu bersama sang ibu, kemudian Nabi Muhammad dibesarkan oleh kakeknya yang bernama Abdul Muttalib. Namun tak berselang lama, setelah 2 tahun bersama sang kakek tercinta, Nabi Muhammad harus rela ditinggalkan kakek yang turut membesarkannya. Pada usia 8 tahun setelah kepergian sang kakek, Nabi Muhammad kemudian diasuh oleh pamannya, Abu Talib. Nabi Muhammad mendapatkan wahyu pertama. Sebelum dijadikan seorang rasul, Allah pun telah memberikan anugerah keistimewaan kepada Nabi Muhammad. Salah satunya adalah wajahnya yang bersinar terang, mampu mengalahkan sinar rembulan. Rasulullah juga memberikan wahyu pertama yang sungguh luar biasa yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu menjelang diturunkannya wahyu pertama, Rasulullah mendapatkan sebuah mimpi di mana malaikat Jibril telah menghampirinya. Kemudian di Gua Hira, Nabi Muhammad diperlihatkan Allah bahwa mimpi yang dialaminya benar apa adanya. Pada saat itu, malaikat Jibril datang kepada Rasulullah dan menurunkan wahyu pertama yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itulah Allah menurunkan ayat dari Al-Quran surat Al-Alaq 1-4. Setelah mendapatkan wahyu pertama, Nabi Muhammad kemudian mulai melakukan dakwah secara rahasia atau sembunyi-sembunyi. Setelah beberapa tahun melakukan kegiatan
menjalankan dakwah secara rahasia, kemudian Allah memberikan perintah untuk berdakwah secara terang-terangan. Kemudian peristiwa Isra Mi'raj. Peristiwa perjalanan Nabi Muhammad ini bermula ketika istrinya Khadijah dan pamannya Abu Thalib wafat. Namun setelah peristiwa itu, Allah mengutus malaikat Jibril untuk mendampingi Rasulullah melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Perjalanan ini disebut juga dengan Isra Mi'raj. Wafatnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menderita sakit yang dialami selama beberapa bulan. Setelah melewati penyakitnya, Nabi Muhammad dikabarkan meninggal dunia. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf karena manusia pasti tidak luput dari suatu kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.